sekalian, saya perkenalkan eh, Bapak Rifai yang berasal dari Kampung Tanjung Hataran, Bandar Beci, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya akan menanyakan peristiwa tahun 1965 ketika itu marak-maraknya Partai Komunis yang ingin membesarkan suaranya melalui para rakyat, para petani di desa-desa. Saya akan pertanyakan satu pertanyaan, yaitu apakah yang diketahui dari Bapak Rifai? Mari kita saksikan bersama-sama. Hal apa maksudnya? Ini begini Pak, dari peristiwa G30S tahun 1965, waktu itu Bapak bertempat di kampung apa namanya Pak? Kampung Tanjung Kataran. Tanjung Kataran wilayah di tepi Bandar Beci, di tepi perusahaan apa namanya? Perkebunan ya, perusahaan perkebunan Bandar Beci. Waktu itu Bapak dari partai apa Pak? Partai NU. Partai Nahdlatul Ulama ya. Jadi tugas Bapak di Partai NU itu apa Pak tugasnya? Tugasnya Ketua Pemuda Ansor. Ketua Pemuda Ansor. Ya. Jadi waktu itu tugas Bapak apa aja Pak di dalam organisasi NU waktu itu? Sebagai apa gitu? Ya sebetulnya kalau tugas itu tidak ada yang dibebankan, tetapi kan itu harus mengetahui seluk-beluk di dalam partai itu, maksudnya mengenai ruang lingkupnya partai, harus mengetahui gitu maksudnya. Oh iya, jadi Bapak nggak ada keterlibatan langsung sama gerakan-gerakan seperti penumpasan gitu, nggak ada Pak? Nggak ada. Waktu itu sebabnya apa kok Bapak nggak dilibatkan ke situ? Nggak ada, itu kan yang punya wewenang tugas membasmi apa namanya? Iya. Membasmi itu kan itu ada sendiri, itu namanya komando aksi. Jadi kalau kami itu tidak ada di dalam itu, nggak terlibat di dalam komando aksi. Jadi kalau yang membasmi itu namanya komando aksi. Komando aksi itu tugasnya itulah memberantas, menertibkan, mengamankan, mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi itu. Oh iya. Jadi waktu itu yang terpilih itu dari golongan masyarakat biasa, masyarakat sipil, atau dari tentara atau polisi atau semana itu Pak, yang terpilih jadi komando aksi? Komando aksi itu bukan pegawai apa, itu memang rakyat biasa yang terpilih jadi komando aksi. Itu siapa yang mampu mengatasi atau menjalankan tugas yang dibebankan, itu sanggup dia, itu dilibatkan di situ gitu maksudnya. Jadi yang direkrut untuk komando aksi itu Pak, ada syarat-syarat tertentu seperti orangnya gagah atau bagaimana gitu? Yang seyogianya orangnya itu berani dan tegas gitu. Itu harus orangnya berani dan tegas itu. Berani mengatasi segala persoalan yang ada. Oh iya. Oh begitu ya. Memang harus orang yang tegas, berarti berani. Ya, harus berani. Berani dalam segala hal. Oh iya, iya. Jadi sepanjang yang Bapak ketahui hanya sebatas itu ya. Kalau tindakan-tindakan komando aksi itu
nggak pernah Bapak saksikan langsung Enggak tugas mereka gitu ya. Enggak pernah. Tapi cerita-cerita pemandu aksi itu apa sangat kejam Pak? Apa betul itu? Iya, kejam terhadap yang sasarannya ya kejam memang. Kalau yang memang terlibat dia itu membantah atau melawan, nah itu harus dibasmi. Oh, gitu. Tapi kalau orang itu nyerah, enggak. Terus kalau nyerah dia terus langsung dimasukkan ke pengaman. Pengaman itu waktu itu Butterfly Butterfly itu apa namanya waktu itu Butterfly gitu kan namanya, tapi apa itu koramil kalau sekarang ya. Oh iya. Koramil ya. Berarti diserahkan ke koramil. Iya koramil. Oh, gitu. Jadi udah di tangan koramil, nanti mana yang perlu diamankan orang itu biasanya sama koramil itu dikumpulkan, dipekerjakan di wilayah koramil. Maksudnya untuk gotong royong gitu maksudnya. Dipekerjakan, bukan dihukum, enggak. Dipekerjakan di wilayah koramil. Jadi misalnya koramil itu mau bangun apa gitu, itulah dipekerjakan di situ. Mereka yang terlibat itu dipekerjakan di situ. Jadi menurut Bapak bagaimana? Sejauh mana keterlibatan kalau rakyat kampung-kampung itu sejauh mana? Itu kan tentunya pakai ketua, yang namanya organisasi partai itu kan pakai ketua. Jadi orang-orang kampung keterlibatan itu sebatas mana? Sebatas karena diiming-imingi atau bagaimana itu Pak? Tapi kalau sebetulnya kalau di kampung yang saya tempati itu nggak ada yang terlibat, jadi nggak bisa menjelaskan aku. Jadi kalau di luar lingkungan memang masuk wilayah kampung, tapi kan di luar jangkauan, maksudnya bukan di ruang lingkup kampung gitu, udah di wilayah apa namanya? Di luar kampung. Memang masuk wilayah kampung, tapi di luar apanya? Di luar jangkauannya. Di luar dusun kita. Di luar dusun. Jadi ramainya waktu itu yang Bapak tahu, ramainya itu desas-desus atau orang banyak berseliweran atau banyak orang yang pakai senjata di siang hari atau di malam hari itu Bapak pernah tahu Pak? Itu sebetulnya nggak ada, tapi kalau ada misalnya ada yang mau dibasmi dan mereka itu melawan gitu katakan, nah itu baru siap. Mereka itu komando aksi itu harus siap. Oh gitu. Kalau ada yang melawan ya. Ya, kalau ada yang melawan itu memang komando aksi itu udah siap gitu. Jadi ada dulu satu itu kebetulan dia itu waktu itu kepala desa di kampung kami. Nah, dia itu terlibat. Jadi dia itulah yang satu-satunya di kampung kami itu yang diambil, yang dilibatkan itu. Itulah satu-satunya dari kampung kami. Waktu itu misi dinas kepala desa dia. Tapi itu kepala desa Pak, kok bisa terlibat itu? Ya, pada waktu itu bisa aja. Lantaran pada waktu sebelum itu kan nggak ada larangan itu kepala desa itu memeluk partai apapun, nggak ada larangan sebelumnya. Nah, jadi kebetulan di situ wakilnya itu bertindak di situ. Jadi kepala desa itu dibasmi, itu memang itulah satu-satunya yang terlibat di kampung. Kepala desa pula ya? Kepala desa. Tapi kalau lainnya nggak ada. Oh iya. Tapi di sini
Saya cuma generasi penerus, hanya ingin tahu Pak bagaimana cerita yang sebenarnya. Kalau yang memang nggak Bapak saksikan ya mungkin nggak bisa diceritakan, tapi Iya. desas-desus gitu kan mungkin Bapak tahu gitu. Itulah sepanjang pengetahuanku ya gitu, itulah yang sepanjang yang ku ketahui, itulah yang kalau yang terlibat itu memang dibasmi. Ya. Waktu itu yang aku bilang itu kepala desa, nah itu dieksekusi memang, dieksekusi, dianyutkan di sungai. Jadi nama sungai itu sungai apa itu Pak? Sungai Bahapal. Nah, waktu itu eksekusinya menurut cerita kira-kira di mana wilayah? Di Sungai jembatan antara kampung kami dengan kampung namanya Baung. Kampung Baung. Nah, disitulah dieksekusi itu kepala desa itu. Tapi yang eksekusi itu apakah rakyat itu turut? Iya, komando aksi lah. Oh, komando aksi. Rakyat pun kalau ada yang mau ikut itu waktu itu, tapi aku nggak tahu itu. Tapi Bapak nggak ikut? Nggak ikut. Cuman dengar kabar aja. Ya. Tapi lantaran dia itu atas nama kepala desa, jadi kami rakyat itu dibebankan kepada wakilnya bahwasanya disuruh mencari itu kepala desa. Sudah dianyutkan di sungai itu suruh nyari. Jadi alhasil itu udah dianyutkan beberapa hari, kalau nggak salah itu sekitar 3 hari itu. Jumpa, itulah dibawa pulang atas nama kepala desa, dia diapa sama rakyat gitu loh maksudnya. Jadi evakuasi itu pengambilan mayat itu Bapak ikut waktu itu? Ikut tapi nggak turun tangan, cuma nengok gitu aja. Nengok ya, nengok. Menyaksikan tempat apanya menyangkutnya itu tahu. Gitu. Oh iya. Berarti Bapak melihat lah ya? Melihat langsung ya. Melihat langsung. Jadi cerita kepala desa tadi siapa namanya itu Pak? Samsudin. Bapak Samsudin. Ya? Samsudin. Di tahun 1965. Dan wakilnya siapa waktu itu Pak? Wakilnya waktu itu AK Purba. AK Purba. Ya. Jadi nama aslinya siapa Pak? Itu Pak. Kalau Purba kan marga. Ya. AK itu siapa Pak? Aku yang ngerti awak itu namanya Aking itu. Aking Purba ya. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya ini. Yeah. Semoga sehat-sehat selalu Bapak Rifai. Amin. Bisa menceritakan masa-masa lalu dan bisa untuk antisipasi generasi-generasi muda, jangan sampai kembali cerita-cerita ini jangan sampai kembali terjadi di Indonesia ini. Demikianlah harapan kami. Artinya itu jangan ikut-ikutan sembarangan itu maksudnya. Iya betul. Generasi muda juga makin pandai Pak, nggak mau kekerasan sekarang. Iya. Sekarang cari nafkah itu banyak yang pakai kepandaiannya. Iya. Nggak mau onyok-onyokan gitu ya. Jadi terima kasih banyak Pak ya. Iya. Semoga sehat dan sejahtera selalu, salam sukses selalu, amin. Amin.